Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Weton Kamis ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang menjalani sebuah karma. Menjalani sebuah karma itu sangat berat sekali teman-teman ya. Saya pun juga mengalami karma juga ya. Karma di pekerjaan ya. Pekerjaan saya ini dulu di perbankan ya. Ya semacam bank, semacam koperasi gitu. Lah, walaupun saya tidak terlibat dengan masalah keuangannya ya, tidak pernah pegang uangnya ya, tapi saya terlibat dalam pengurusan izin. Misalkan perusahaan itu buka di Ponorogo, saya yang bagian masuk ke instansinya gitu, ke kepala dinasnya itu saya mengizin. Situbondo ya, terus mana lagi, Banyuwangi ya, sampai dengan Bandung. Lah di situ juga ada karma gitu ya, karena apa, riba itu ya, siapapun yang terlibat di sana itu pasti akan mendapatkan karmanya gitu. Akan kena azabnya, kena dosa gitu. Nah, itu saya alami, saya jalani ya, mulai dari tahun 2006 ya, 2006 sampai 2011 saya bekerja di perusahaan itu, kurang lebih 4 tahun 9 bulan kalau tidak salah itu. Lah teman-teman Weton Kamis, itu saya rasakan ya, saya harus keluar dari perusahaan ini gitu. Lah disitulah mulai apa istilahnya, balasan ya, balasan dari karma itu saya alami, saya jalani sampai detik ini. Nah coba dibayangkan, sudah berapa tahun? 2011, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ya, sudah ada 17 tahun ya kalau tidak salah. Iya toh, nah, pokoknya lama lah gitu ya. Wah itu sangat berat sekali teman-teman. Kenapa kok harus ada karma? Coba bayangkan ya, ketika seseorang ini pinjam uang, terus ketika dia itu mau ngangsur ya, mau bayar hutang, itu kan pasti ada penyesalan di bunganya itu loh, pasti ada penyesalan di bunganya. Itulah yang membuat menjadi karma itu seperti itu. Coba bayangkan ketika Anda punya hutang, Anda pasti cari bagaimana mengumpulkan dalam 1 bulan untuk membayar hutang ya. Siang bingung ya, malam gelisah. Nah terus kita menikmati dari hasil penderitaan orang itu ya, kecuali kalau Anda pinjam katakanlah 1 juta, kembali 1 juta ya sudah ada masalah. Yang masalah ini ya, pinjam 1 juta, kembali 1 juta 200, 300 ya, itu yang menjadi masalah. Nah dari sinilah muncul karma gitu. Maka sangat berat sekali, apalagi karma-karma soal perasaan ya, soal hati. Tentunya teman-teman Weton Kamis ini sudah paham ya, sudah tahu ya, bagaimana seseorang itu bisa keluar dari rasa sakit hati, bisa bangkit dari rasa sakit hati itu tidak semudah dari yang Anda pikirkan, yang Anda bayangkan. Tentunya akan lebih berat. Anda bisa sembuh dari sakit hati itu apakah cukup sehari 2 hari? Ya enggak, tahunan, bahkan puluhan tahun loh ya. Saya katakanlah disakiti tahun 2027 ya, sampai sekarang itu masih terasa sakitnya gitu. Ya sakit, tapi bagaimana kita ini terus membahagiakan diri kita gitu. Bagaimana kita memanipulasi diri kita supaya kita tidak sakit lagi. Coba bayangkan, berapa lama juga ya. Nah, makanya karma itu, wah, pembalasan itu lebih kejam ya. Lalu ya, kadang yang disakiti itu akan merasa bersalah gitu ya, merasa bersalah ya. Seandainya Anda tidak seperti itu, tidak akan kejadian. Nah, kan seperti itu loh. Nah, hidup itu seperti itu. Makanya teman-teman Weton Kamis, ketika Anda sudah memiliki pengalaman yang kaitannya dengan karma, jangan diulangi lagi. Jadikan itu sebagai pelajaran yang mengubah hidup Anda menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya harapan saya seperti itu gitu ya. Ya, oke lah ya,
rasa sakit itu ada ya, kesedihan, dendam itu ada ya, kita berusaha bagaimana memanfaatkan rasa sakit, dendam itu sebagai motivasi kita gitu. Kita ubah menjadi sebuah motivasi, jangan sampai kita larut di dalam rasa sakit, dendam itu terus-terusan gitu. Tapi kita jadikan rasa sakit itu sebagai motivasi yang itu akan mengantarkan Anda pada puncak kesuksesan ya. Itu yang saya lakukan seperti itu teman-teman ya. Jadi saya tidak larut dengan rasa sakit, tapi saya terus merubah ya rasa sakit itu sebagai amunisi untuk meraih kejayaan hidup saya ya. Sampai detik ini ada rasa sakit pertama belum selesai, muncul rasa sakit kedua ya. 2017 muncul rasa sakit kedua, nah ini lebih ekstrim lagi. Nah di situ saya berusaha terus menghilangkan rasa sakit itu ya, mengembalikan ke pengaturan pabrik, perbanyak zikir, perbanyak wirid, ibadah ditingkatkan, dan jadikan rasa sakit itu sebagai amunisi ya, sebagai semangat. Loh, kenapa kok saya kuat menjalani semua itu gitu? Karena saya tahu ya, dampak dari sebuah karma ya. Karma rasa sakit itu sangat besar sekali, sehingga ketika saya disakiti untuk yang kedua kali ya, dengan orang yang berbeda loh, itu saya sudah memiliki ketahanan mental, ketahanan intelektual, ketahanan spiritual yang biasa saja. Jadi rasa sakit itu biasa saja ya. Kenapa? Saya tahu orang yang menyakiti akan bernasib tidak karu-karuan gitu ya. Alam ini akan merespon ya, ketika Anda ini ya hidup di dunia ini tidak selaras dengan alam. Ibarat itu putaran gear sepeda itu loh ya. Coba gearnya itu patah satu gitu ya, atau patah dua, atau mengsle gitu ya, nyampluk kemana-mana gitu, akan ngefek kemana-mana. Nah inilah yang tidak pernah dipikirkan ya. Ketika kita itu hidup di dunia, itu ada hak orang lain, ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah kalau alam sudah tidak bersahabat ya, alam sudah marah dengan diri Anda, mau jalan kemana Anda ya tetap apes. Nah, ya demikian saudaraku Ton Kamis, semoga sedikit materi kali ini tentang menjalani karma itu berat menjadikan semangat Anda untuk terus memperbaiki diri, untuk terus menjadi pribadi yang berkualitas ya. Silakan kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar, kita akan buatkan videonya untuk hari esok. Salam rahayu, rahayu, rahayu.